Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibu Ayu Rohania SAG, yang saya hormati Ibu Wakamat MTS Negeri 1 Balikpapan, yang saya hormati Ibu Moderator, terima kasih atas waktunya. Kepada seluruh teman-teman saya sangat hormati karena tidak ada hal yang harus kita banggakan kecuali teman-teman kita sendiri. Kalau saya seperti itu, saya sangat menghormati teman-teman saya sendiri. Di siang hari ini saya yakin kita sama-sama tersita waktunya, waktu istirahat barangkali. Namun dengan keikhlasan hati itu mungkin akan terobati nantinya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin. Kenapa saya meminta untuk membawa alat ya, laptop, karena saya berpikiran seperti ini. Yang namanya BIMTEK, tentu kita harus menghasilkan sebuah produk. Produk itu bukan berarti dalam bentuk apa, tapi itu dalam bentuk perangkat ajar untuk kurikulum merdeka. Jadi kita nanti keluar selesai 3 hari, kita sudah punya pegangan kita untuk mengajar, paling tidak mendekati ke sana. Tidak sempurna sekali, tapi kita ada pegangan mendekati. Karena ilmu matematika itu mendekati itu memang ada, karena statistik itu ilmu pendekatan. Jadi ketika sudah mendekati berarti itu sudah dianggap ada nilai plusnya di sana. Jadi tidak kosong gitu, seperti itu. Nah, saya berdiri mungkin ya. Kayak kemarin kan saya sudah duduk saja. Saya berdiri dulu ya teman-teman, saya mohon maaf. Saya belakang aja nih ya. Biar ini. Oke. Saya lihat sana ya. Gak kabur ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya di sini saja. Saya lanjut. Mungkin slide yang kedua mungkin Pak. Tidak bergerak. Nggak bergerak ya Pak? Oh ya, baru, berarti agak lambat. Saya mungkin ini kemarin ya Pak Doni ya, kita sudah membahas karena kita di dua sisi ya. Kenapa saya bilang dua sisi? Kita selalu punya patokan dua, ke Diknas dengan ke Kemenak. Nah, ini ada hal yang sangat menyenangkan buat saya ketika saya baca tadi. Selama ini saya melihat di Diknas itu kok enak sekali gitu ya. Sudah ada modulnya, ada apa segala macam sudah disiapkan. Kita ternyata sudah ada juga, itu ada ya di apa itu namanya itu keputusan di Dirjen Pendis ya nomor 32211 tahun 2002 keluar, itu tentang capaian pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Nah, jadi sudah ada, hanya kekurangannya dia belum mengeluarkan modul, belum ada bukunya gitu. Yang ada hanya itu tadi, capaian pembelajaran dan tujuan-tujuan pembelajaran.
Nah, oleh karena itu, ketika nanti kita mau kita membuat dulu, karena kita kan sudah terdesak mau dipakai langsung. Jadi kita mencontoh apa isinya yang di Diknas itu, kita contoh ke sana sesuai dengan mapel kita sendiri. Tapi di sana sudah ada capaian pembelajaran yang akan dicapai selama fase di tingkat SMP dan SMP MTS itu sudah ada. Ini yang mau saya kasih tahu informasinya ya. Nanti akan kita lihat seperti apa isinya, akan kita praktekkan nanti. Tolong. Nah, ini saya ulang lagi ya. Kalau yang kemarin kita udah membahas sebenarnya ini. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu bagiannya memang ada dua macam gitu ya. Yang dari atas itu ke bawah sebelah kiri, kemudian yang sebelah sana. Yang sebelah sini itu adalah bidang pengetahuannya. Yang sebelah sini, yang ujungnya nanti ketika kita sudah mempelajari, yang ujungnya nanti itu menghasilkan modul ajar. Nah, kemudian yang ke sana yang warna hijau itu nanti akan menghasilkan modul proyek. Jadi kita akan menghasilkan dua produk nantinya. Ya, nanti kita akan sepakati karena ini adalah pekerjaan bersama, bukan sendiri-sendiri. Jadi kita harus bekerja bersama-sama dan nanti kita akan menggunakan bersama-sama. Jadi semua tingkatan kelas 7 sampai kelas 9 itu seharusnya ikut semua menyusun sekarang supaya nanti berlanjutnya tidak terlalu tidak terlalu kabur gitu ya. Karena kan di kelas 7 lah kita menyusun semua tujuan pembelajaran dalam satu fase. Fase kita namanya fase D. Ya, saya ulang lagi ya. Fase D-nya ternyata yang di kebijakan yang keluar baru itu fasenya sudah dibenerin. Tidak ada fase E lagi di tingkat MTS. Sudah diperbaiki sama Dirjen Pendisnya ya. Jadi sudah ngikut sama dengan yang di Diknas. Ya, nah sekarang saya mungkin untuk hari ini barangkali kita belajar tentang capaian dulu, apa sih isinya gitu ya. Capaian pembelajaran itu isinya apa gitu. Kok kita ada capaian, ada ini. Nah, terus di kurikulum 2013 apaan itu gitu kan. Ternyata capaian pembelajaran itu mendekati silabus lah kalau 2013 ya itu. Sana itu hanya saja mungkin bisa Pak di ini karena ini ya. Ini perangkat coba lanjut. Oke. Berikutnya. Nah, ini barangkali yang penting bagi kita ini penting banget gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana ada capaian ya, capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran? Nanti kita lihat di dalam aturan sudah ada, dikirim, di-share di grup, nanti buka masing-masing karena setiap mapel sudah ada di situ. Maksud saya nanti kita akan memindahkan itu ke satu file kita sendiri dalam bentuk Word. Nanti kita susun semuanya ya, per mapel itu susun semua, nanti sudah kelihatan. Oh, ini loh capaian pembelajaran bahasa Indonesia, yang ini seni, yang ini IPA dan sebagainya. Yang itu capaian pembelajaran itu sebenarnya gini, dia itu bentuknya dalam bentuk paragraf. Jadi paragraf saja, tidak sama dengan yang di silabus. Kalau silabus kan dia kompetensi dasarnya ini gitu. Nah, ini dia apa itu? Dia itu adalah sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa selama fase itu. Jadi satu fase, bukan per tahun di capaian itu. Jadi selama 7 sampai 9. Jadi satu fase di satu paragraf kan di sana itu. Di capaian pembelajaran itu. Nanti kita akan lihat ya ininya. Nah, itu adalah termasuk di dalamnya. Kalau kita larikan ke ini ada istilah elemen ya, elemen di Diknas itu. Elemen itu adalah semacam apa istilahnya? Kalau di matematika itu ada bilangan, ada geometri, ada di masing-masing materi pelajaran semua punya elemen tersendiri, dan itu sudah ada di dalam keputusan yang istilahnya Pak, konstitusinya ya, aturannya sudah ada di sana. Kita tinggal membaca sendiri, mengambil. Karena kalau kita tidak memisah ya, kita tidak pisahkan, nanti bingung bacanya karena terlalu panjang gitu loh. Ini aja 800 berapa Pak halamannya? 800 sekian ya, yang dari Kemenak. Ya, enggak, kalau Diknas malah 1027 halamannya. Ya kalau ini
Nah makanya saya supaya itu menjadi produk kita BIMTEK 3 hari, sayang sekali kalau tidak ada produknya. Jadi nanti setelah itu kita tinggal makailah di kelas gitu. Nanti besok kita coba belajar membuat modul satu saja, ya, membuat modul satu saja per mapel. Nah langsung kita pakai di kelas nanti gitu. Nah ini apa-apa aja ada buku, ya ada buku teksnya itu nanti ya, perangkat pembelajarannya ada buku teks. Buku teks kalau di Kemendiknas itu sudah ada bukunya, sampai kelas 8 sudah ada, semua mapel ada, dan itu bisa di download. Ada, itu saya ada ininya, itu ya tinggal download, keluar tuh bukunya, ada semua ada. Kemudian ada modul, nah modul ajar itu tadi kita membuat yang PAI itu ya, kalau di Diknas itu semua ada, per mata pelajaran dan modulnya sudah ada semua. Per elemennya, misalnya bilangan sudah punya semua, geometri sudah ada semua, IPA juga seperti itu, bahasa Indonesia juga seperti itu, elemen-elemennya sudah ada modulnya semua, dan bukunya juga sudah ada. Yang pendidikan agama ini yang harus berusaha dulu, tapi kita tunggu insya Allah akan keluar juga modulnya, karena itu sementara digodok. Tapi entah keluarnya kapan belum tahu. Sudah ada tim penyusunnya. Kemudian capaian pembelajaran ya sudah ada di dalam aturannya. Alur tujuan. Nah ini alur tujuan pembelajaran. Kalau yang alur ini di aturan itu tidak ada alurnya. Yang menjadi tugas kita, ya kita yang nyusun alurnya. Maksudnya begini, alur ini. Kelas 7 ya, kelas 7 kan kita punya materi masing-masing tuh yang sudah ada kalau di bukunya kan jelas tuh, bukunya sudah ada. Ya kita susun tujuan-tujuannya itu. Tujuan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Disusun tujuan-tujuan itu kapan kita ngajarkannya di mana, ya terserah kita sebenarnya. Kalau sudah tersusun, tapi harus tersusun selama fase. Jadi fase kita ada 3 tahun, berarti selama fase disusun semuanya. Makanya kan diajak semua, walaupun yang kelas 9 itu semua diajak supaya tahu, oh ini loh tujuannya. Ketika nanti sudah naik ke kelas 8 sudah terpakai, 9 juga seperti itu. Jadi saat ini memang kita sudah punya, harusnya ya sudah punya tujuan-tujuan itu. Tapi karena kita belum sampai ke sana, oke lah kita susun sampai kelas 7 saja dulu, ya kan. Tapi kalau memang sudah kan hafal semua kita, ruang lingkup materi kita kan kita sudah tahu semua. Yang kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa, materinya apa. Nah, dan jangan lupa yang namanya materi esensial. Ya kan? Kalau di Diknas yang umum tidak ada masalah. Yang ada di bukunya itu ya esensial semua. Jadi kita bisa pakai langsung gitu. Nah, kalau yang di pendidikan agama ya saya yang esensial yang mana kan yang mengajar yang lebih paham. Ya gitu. Tapi jangan takut, karena di dalam capaian itu tertulis di situ sebenarnya materi-materi itu ada di capaian itu. Tinggal kita ngembangin gimana cara membuat tujuannya kalau ini, dan tujuan secara umum juga di situ di aturannya tadi itu juga ada tujuan nomor 1 sampai. Jadi saya ngomong sama Bu Irma tadi, ini tujuannya kalau Al-Quran hadis ini kayaknya ada 6 apa 7 ya di situ ya. Nanti dikembangkan boleh, tidak masalah. Kalau mau dikembangkan silahkan. Hanya saja kita selalu terikat dengan esensial tadi, karena kita di kurikulum yang ada saat ini itu yang dituntut adalah pemahaman mendalam, bukan memperbanyak materi. Pemahaman mendalam. Jadi kalau ada satu judulnya A misalkan, A ini diperdalam. Jadi siswa kita itu harus ngerti benar apa sisi A ini gitu. Jangan A-nya baru separuh pindah ke B. Itu yang dituntut di kurikulum ini sebenarnya. Nah kemudian yang paling ditekankan lagi tadi yang di tengah itu tadi, pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Kalau yang kita, di mana kita menaruh itu karakter-karakter yang ada, itu bisa kok kalau kita lagi ngajar, bisa kok kita selip-selipkan. Misalnya bagaimana mandiri, boleh kok kita narasikan saja ke anak-anak, ini loh yang namanya mandiri begini, apa akibatnya, apa efeknya, kan bisa. Berarti kita yang harus belajar mempelajari karakter
yang ada di Pancasila itu, kemudian rahmatan lil alamin itu gimana ya, bagaimana kita mengangkat itu supaya nanti anak memiliki karakter itu, kan gitu sebenarnya yang diharapkan di kurikulum sekarang ini. Ya ini nah kalau misalnya punya video boleh juga jadi perangkat pembelajaran kita, karena selama jadi apa namanya pandemi ini kan orang banyak membuat video-video. Sekarang pun juga boleh, tidak dilarang membuat. Karena ada yang nanya saya kemarin, anak-anak ini, Bu, kalau kita sekarang itu belajarnya udah boleh lagi ya pakai online ya, katanya begitu. Karena kita sudah ini. Jadi saya jawabnya begini, mohon maaf ya Bu, saya jawab begini. Selama ini kita sudah belajar yang namanya online. Kita sudah mengajar anak-anak bagaimana mengupload sesuatu ya ke jaringan. Mereka sudah tahu itu. Nah, kalau di saya sendiri, saya sering menggunakan itu dan saya ambil, saya kembalikan lagi ke mereka, nilainya sudah ada di sana, dia udah paham itu. Nah, ketika sekarang PTM 100% kita menghilangkan itu, rasanya ilmunya masa sih sampai di situ saja, nanti putus. Jadi bolehlah kita misalnya buat Google Form misalkan kan, upload di sini tugasnya, bolehlah seperti itu. Karena kita tidak bisa menghilangkan IT itu di apa namanya siswa yang akan kita giring, akan kita bawa kemana mereka. Jangan kita menganggap wah ini sudah PTM ini jangan, karena itu pembelajaran abad 21 ditambah lagi dengan kemampuan digital harus mereka miliki ya, seperti itu. Jadi seperti ini Bu Wiwi, saya ada alternatif pelaksanaan proyek ya, alternatif loh ini ya. Tapi kalau ini jadi 1 sampai 2 jam itu jam pelajaran ya per hari, itu kita proyek aja kan gitu, kerjakan yang proyek itu tadi, kita mengawasi. Saya sudah banyak diskusi dengan beberapa teman, ini ada lagi per hari, ada per jam, ada per periode. Itu proyek, karena kan yang ribut itu proyeknya. Karena kan di kemarin ya kita melihat, nanti kita diskusi ya, kemarin ada ini jadwal kita itu sudah dibagi dan itu tetap tertulis 5 jam, ya kan? Ya, 1 minggu. Ya oke, 1 minggu. Nah itu nanti berarti kita masih ada ini lagi ya, ada perubahan ya. Itu ada perubahan. Oke, lanjut aja. Ini alternatif aja ya, kalau misalnya kita mau pakai ya kita, karena ini bukan per orang, ini sekolah ya, sekolah madrasah kita, bukan individu. Karena pada intinya yang namanya kurikulum itu satu, kita menyatu, nggak ada sendiri-sendiri. Saya bikin sendiri aja nggak bisa, karena ini sudah ada ketentuannya dari pemerintah gitu. Lanjut ya Pak, dikit lagi. Nah ini ada 2 langkah besar untuk menyusun perangkat ajar. Jadi langkahnya itu cuma seperti itu aja. Kita memahami capaian pembelajaran dulu. Nah, capaian pembelajaran itu di mana? Sudah ada, dibikin sama pemerintah. Sudah ada, kita sudah tinggal mindahin aja. Kalaupun misalnya itu tidak sesuai ya kita bisa nambahin, bikin sendiri ya boleh juga. Karena kan itu pada intinya yang namanya kurikulum itu ya kita yang buat untuk murid kita sendiri gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah ini lalu kemudian tadi alur. Kalau alur tadi itu maksudnya begini, dari sekian banyak tujuan pembelajaran yang ada dalam silabus kita kemarin itu kita susun saja. Misalnya dari 7 ini ada 10 tujuan, nanti 8 ini nyambung terus. Dan itu kalau memang kita capainya di 1 tahun, oke, 1 tahun tidak masalah. Dan tujuan itu tidak harus sama dengan kemarin. Kita semester ini pokoknya di bab 1 minggu ke sini, minggu kedua misalnya minggu pertama, nanti kedua bab 2, ketiga bab 3. Sebenarnya bab 3 ke 1 boleh kok. Kan kita yang susun, makanya nanti kita susun bersama-sama. Bagusnya seperti apa? Sepakatnya seperti apa? Tidak ada masalah di situ. Nah, di sana yang sekali lagi saya katakan bahwa di sanalah merdekanya. Kan gitu. Apa yang dipikirkan kita, apa yang kepikiran di kepala kita, semuanya di sini, dan kepentingan sekolah kita sendiri, madrasah kita ya silahkan saja kan gitu. Karena itu karena kalau orang tuh menganggap merdeka itu yang mana-mananya, ya seperti itulah merdekanya gitu. Membuat tujuan, tapi patokan membuat tujuan pasti punya ruang lingkup materi.
Pasti sudah ada di sana. Jangan keluar dari sana, nanti judulnya A tujuannya ke B, ya kan tidak mungkin. Makanya pahamilah capaian pembelajaran dulu, baru kita buat alur, ya alur tujuan itu kita susun sistematik. Ya kalau selalu sih ke matematika ya. Kalau matematika itu kan sangat jelas ya. Bilangan dulu, kalau nggak tahu bilangan mana bisa jadi geometri kan, jadi jelas matematika itu. Nah kalau yang IPA misalkan atau yang IPS misalkan itu kan pasti ngerti lah ya, yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Dan saya ulang lagi, itu bisa kita bolak-balik asalkan kita sepakat saja, boleh itu, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau matematika tidak bisa dibolak-balik, memang terurut dia, sistematik. Nah kalau bahasa Indonesia mungkin membaca nggak bisa terbelakang, membaca dulu ya kan, yang gitu elemennya kan membaca, menulis gitu kalau bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, langkah yang terakhirnya itu ya itu tadi, membuat modul. Nah kalau kita yang sudah ada, ambil modul yang ada. Ya kalau tidak ada ya sudah bikin sendiri. Nah itu persoalannya. Nah kalau IPS sama matematika ada semua, mau apa lagi. Cuma kembali gini, walaupun ada modul yang tersedia, ya itu ya penekanannya begini, walaupun ada modul yang tersedia, kalau misalnya di situ terasa bagi kita itu sulit buat murid kita, jangan pakai itu, kita bikin sendiri yang bisa diserap murid kita. Nah itu penekanan. Tapi yang saya lihat selama ini di MGMP di seluruh Indonesia di mana-mana ya, saya kalau ngomong di depan guru-guru yang di mana-mana saja, itu selalu di sini, Bu saya kalau begini, lah itu kan tergantung. Saya selalu bilang begini, tergantung dari karakteristik sekolah kita. Apa sih sekolah kita tuh yang mana, sampai di mana dia gitu. Anak murid itu sampai mana, ya pakai itu. Jangan mengambil yang orang Jakarta punya, yang nggak sanggup murid kita pakai. Ya berarti di sana kemerdekaan kita. Berarti kita masih ada kemerdekaannya di sana. Itu ya mungkin sampai situ ya. Jadi langkahnya pahami capaian, buat alur, kemudian mengembangkan modul. Lanjut lagi Pak. Nah ini mungkin sama barangkali ya. Kalau yang ini sama, capaian pembelajaran itu apa ya. Ini sudah ada kemarin fasenya ya Pak, sudah ada. Jadi capaian pembelajaran itu sudah per fase ya. Jadi di dalam aturan itu per fase. Jadi fase A sudah ada capaian pembelajaran sendiri, fase B ada sendiri, C ada sendiri, D semua ada. Ya itu. Nah kemudian yang alurnya juga. Nah ini alur ini tadi sesuai dengan sistematika materi yang akan kita ajarkan. Itu alur. Jadi kita buat alur pembelajaran kita tuh mulai dari mana sampai kemana. Nah, itu mungkin seperti itu ya Pak. Nanti kita setelah itu. Nah apa itu Pak? Dihapus aja tuh. Coba yang bawah. Ya ini adalah salah satu contoh capaian pembelajaran. Ini saya ambil kok di dalam itu tadi, di dalam ini. Contohnya begini. Nah ini misalnya akidah. Itu seperti itu aja, di aturan itu seperti itu. 3 tahun itu aja tercapai. Ya, yang selama 3 tahun itulah yang mau dicapai. Banyak tulisan. Udah banyak, seperti itu. Nah cara mencapai itu. Ya, betul Pak. Nah, yang ini nanti kita breakdown ya, kita breakdown menjadi tujuan, menjadi bikin alur sendiri kan gitu. Seperti itu aja ininya. Mungkin ada lagi Pak. Ya. Nah ini kalau bilangan lagi matematika. Nah kalau matematika seperti agak panjang. Ini 1 tahun bukan Pak. Ini masih ada belakangnya, masih ada geometri apa masih ada. Seperti itu tadi juga. Elemen-elemennya itu dicapai dalam 1 fasenya itu. Ya. Mungkin sudah sampai situ. Contohnya habis ya. Nah ini juga penting. Bagaimana membuat tujuan. Ya gitulah tujuannya. Ini ada tujuan nih. Ini yang saya buat ini hanya di satu ini aja, tingkatan jenjang kelas 7 saja. Sebenarnya kita kalau membuat tujuan itu, jadi tujuan itu mulai dari mana? Tujuan di kelas 1 apa, di kelas 2 apa, kok 1 sih ya. Kelas 7, kemudian 8, kemudian 9 kita bikin mulai dari dari atas sampai ke bawah. Nanti itulah yang dicapai dalam 3 tahun itu, kan gitu. Nah, ini akhirnya sampai ke capaian pembelajaran yang sudah tertulis tadi, tercapainya dalam 1 fase itu. Itu bukan per tahunnya, tapi per 3 tahun per fasenya. Nah seperti itu ada yang hilang loh itu tadi berarti.
Tujuan apa, sampai tercapai tujuan yang tadi, capaian yang tadi yang sudah di depan dijelaskan. Nah, isinya apa? Isinya itu ada situ. Ada kompetensi. Jadi satu kalimat itu ada kompetensi di dalamnya, ada kontennya. Konten itu berarti materinya. Kemudian ada variasi. Variasi itu kemampuan tersendiri yang dituntut dimiliki siswa kita. Jadi tidak sembarang juga membuat tujuan. Ternyata isinya ada 3. Yang pertama harus ada kompetensi. Kalau kompetensi itu biasanya yang dulu-dulu itu kata-kata operasional biasanya. Kalau zaman-zaman dulu itu ya, memahami, menjelaskan, kan menyimak kan itu ya. Itu zaman dulu seperti itu. Nah, sekarang dirubah jadi kompetensi. Dalam satu kalimat itu harus ada itu semua dalam membuat tujuannya, tujuan pembelajaran itu. Kontennya berarti materinya ada. Ya kan kalau itu misalnya matematika mampu melakukan penjumlahan bilangan, nah, ada bilangan di dalam, kontennya masuk. Melakukan berarti kompetensinya ada. Nanti ada mungkin dengan kata-kata sendiri misalkan, berarti kan itu sudah masuk yang terakhir itu, variasinya. Variasi pada umumnya dia keterampilan anak seperti itu. Mungkin terakhir ada contoh satu saja. Baru keluar. Ya ada apa-apa. Pak coba Pak terakhir. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Cara membuat tujuan pembelajaran. Yang tadi ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Ya itulah nanti yang kita kerja bareng-bareng membuat itu. Nah seperti ini, tidak kelihatan itu ya. Apa itu menjelaskan hukum Newton? Menjelaskan sudah masuk apa Pak? Kompetensi ya. Menjelaskan hukum Newton itu kontennya, materinya berarti. Kemudian itu dengan menggunakan kata-kata sendiri, berarti itu adalah variasinya. Ya tergantung kita ya, variasi sendiri. Tergantung kita maunya apa yang kita tuntut dari anak kita, sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah itu salah satu contoh membuat tujuan. Karena nanti kita akan membuat tujuan pembelajaran. Ya kita bikin per mata pelajaran semuanya, susun mulai dari 7 sampai 9 sebenarnya, supaya tercapainya satu fasenya itu, fase D-nya itu. Nah, tapi kalau belum bisa sampai kelas 9, kelas 7 bolehlah kita susun sampai situ dulu. Nah, gitu. Mungkin saya sampai di sini, ada yang mau komunikasi barangkali, ada yang mau menambahkan barangkali. Ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita praktek, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan Bu Irma. Kami bergabung atau kami berpisah, strategis, pikir-pikir gitu. Multi, hanya double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya. PA ini kami kan kalau di madrasah ada 4 ya, terus berbahasa Arab, seperti gimana temannya sendirian. Terus apakah kami bergabung dengan 4 ini, atau kami masing-masing dengan rumpun kami sendiri? Oke. Tapi kalau kami berempat, istilahnya kan mengurangi ini juga mengurangi kepusingan kami juga. Ya. Dijawab ya? Langsung dijawab. Mungkin sebenarnya ini harus diskusi panjang ya. Harus dengan waka kurikulumnya, harus dengan ini. Mungkin sarannya begini, karena banyak yang kita ingat dan banyak yang kita pertimbangkan, gitu ya Bu Ai. Tenaganya barangkali mungkin kurang hadis, ada berapa orang, ada 2 orang, berdua aja gitu. Kemudian ada Pak Ibnu, Akidah berdua saja gitu ya kan, ya bertiga. Artinya kita yang ilmunya sama deh, berkumpul membuat itu
Ya kan, kita ingat apa yang kita pernah ajarkan, ya kita bisa masukkan di situ tujuan kemarin seperti apa, tapi tujuan kita harus mengarah ke sini. Ya, kita tidak sembarang membuat tujuan. Ya, harus memenuhi kriteria yang ada di sana. Mungkin ya, seperti itu jawaban saya ya. Ya, ya. Mohon maaf gitu. Jadi ini kan mungkin kerja ekstra dari teman-teman PAI, ya yang dimaksud Bu Irma seperti itu ya Bu Irma. Karena kondisinya Ibu Salamia, untuk Al-Quran Hadis hanya ada 2 guru. Ini yang berdiri sendiri Al-Quran Hadis memang hanya pegang Al-Quran Hadis. Ya. Akan tetapi guru akidah akhlak dan SKI itu multi. Mereka ada yang pegang akidah akhlak dan fikih, Ya. ada yang SKI dan fikih, gitu, seperti itu. Yang dipertanyakan Bu Irma itu bagaimana dengan teman yang seperti itu? Ya. Apakah harus tetap dua-duanya bikin atau pilih salah satu? Mungkin itu. Ya. Nah, keputusannya karena memang kondisinya. Ya. Kalau kita karena tuntutan seperti ini, ya mohon maaf, tetap harus bikin. Ya. Karena biar bagaimanapun kedepannya kan kita harus bisa biar ditaruh kelas 7, 8, 9 kan terkait kan satu paket 3 tahun. Ya. Gitu. Sudah terjawab nggak? Seperti itu Bu Irma. Mohon maaf ini kepada teman-teman karena ya itu tadi Bu Salamia, faktor tenaga dan yang lainnya. Itulah yang saya maksud pertimbangan. Ya, apa mungkin barangkali motivasi aja barangkali ya. Kalau misalnya ada 2 kita satu badan, tapi dua kepala bisa nggak ngomong kayak gitu? Gak boleh ya. Di kepala kita tuh ada dua fokus gitu. Yang mana yang kita pilih gitu? Itu kembali ke diri kita sendiri. Saya perlu nggak belajar itu? Perlu nggak tahu yang itu? Kalau memang kita perlu, kita ikut ke sana ya oke. Kita ikut ke situ ya oke. Kan kepentingan kita. Itu pemikiran saya seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman PAI itu ketika yang kolaborasi itu masuknya kemana nih? Ke Quran hadisnya kah? Itu sudah maksud saya. Berarti teman-teman PAI itu siap semua. Jadi nanti kalau memang masuk ke Quran hadis berarti teman-teman hadis yang masuk. Tapi kalau misalnya ini jatuhnya larinya ke akidah akhlak, berarti mapel akidah akhlak lah yang muncul. Nah mungkin seperti itu ya Bu Irma ya. Insya Allah teman-teman saling mengisi aja, menyesuaikan dengan mapel PAI itu bisa masuknya di mana. Seperti itu. Oke. Ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kita pentingkan sekarang adalah ada jadi tujuan-tujuan semua mapel, ada capaian semua mapel, ada alur semua mapel. Itu yang dipentingkan sekarang. Entah kita bekerja dengan siapa, saya kembali lagi mengatakan itu adalah kepentingan kita sendiri. Kita mau mengajar, kita mau punya alat untuk mengajar, berarti kita harus punya alat itu. Itu persoalannya. Kalau orang lain yang buat kita tidak tahu, minimal kita pernah membaca, ya barangkali kita bisa menjalankan. Kan seperti itu. Ya saya tidak ada memutuskan harus begini, enggak ya. Saya hanya sebagai masukan saran sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya mengaitkan dengan beberapa teori-teori yang saya pernah pelajari seperti itu. Mungkin gitu ya. Ada mungkin. Jadi udah sekarang kita mau. Ada lagi Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada kita langsung aja Bu Mia. Ya. Maunya Bu Mia. Ya oke. Jadi kita sekarang untuk ini paparan saya sudah selesai. Saya karena kenapa yang tadi supaya laptop kita itu berfungsi. Jadi ada dari itu di grup kita, di situ ada yang keputusan kemarin itu Kemendikbud ada di grup, kemudian di yang Kemenak juga ada. Silahkan dibuka
cari materi cari mata pelajaran kita sendiri, kemudian nanti pindahkan ke Word ya, pindahkan ke Word, bikin sama persis dengan formatnya. Jadi di Word kita nanti yang kita punya itu yang kita print sebagai hasil produk BIMTEK kita ya. Karena BIMTEK tidak bisa hanya dengan berkata-kata, harus ada produk. Dan nanti produk itu kita akan manfaatkan untuk mengajar di kelas. Silakan kita jadi di sana paling tidak kita kumpulkan dulu capaian pembelajarannya. Sudah ada di situ. Kalau yang di Kemenak juga ada ya capaian pembelajarannya. Silakan dibuka, pindahkan ke file berbeda ya. Jadikan dibikin jadi Word di situ, pindahkan formatnya sama. Tulis di situ capaian pembelajaran mata pelajaran apa kan gitu. Bisa ya teman-teman ya. Bukan, baru loading katanya. Belum. Yang Pak Doni itu yang pendidikan dari Kemenak. Yang Pak Doni. Ya, belum yang ngirim dia. Lambat. Yang 1000 sekian halaman. Ini kalau yang mapel karena keputusan Dirjen Pendis, dan kalau merujuk di KMA 347, kalau mapel umum itu semua mapel kan kalau kurikulum merdeka misalnya 4 jadi 3 yang 1 jam project. Tapi karena kalau mapel PAI itu tidak ada spesifikasi project. Jadi pemahaman saya dan mapel PAI itu projectnya include dengan pembelajaran intrakurikuler. Jadi misalnya 2 jam berarti projectnya langsung include di situ, nggak tersendiri. Lain kalau mapel umum kan misalnya PJOK 3, 2 yang pelet di tatap muka, pembelajaran, 1 jamnya yang profil. Jadi yang mapel PAI itu lebih fleksibel. Dia lebih tidak diatur gitu kalau saya pahami. Iya. Jadi lebih enak sebenarnya ngaturnya. Jadi dia bisa project sambil udah sambil aja. Enggak dua prosedur. Kalau menurut kita, Ya. PJ, Iya betul. ekonomi serikat ada depan-depan. Gini kan aja. Ya. Saya ambil sudah dapat. Ya, tapi dimasukkan. Lu sudah di grup. Kayak mata saya kirim di grup sudah dapat. Ya, itu kalau Kemenak. Sini dulu. Dia bukan dia. Habis itu diapain? CP-nya ini kan udah ada nih. Nah, ini SMA sudah lain lagi. Kalau kita tuh fasenya fase D kan. Yang kuning-kuning tadi fase D. Fase D itu nah ini elemennya. Habis itu diapain gitu? Dibuat apa lagi setelah ada CP-nya?
dipindahkan di file aja dulu. Sudah, ya maksudnya dipindahkan. Iya di Sudah sama sih. Tinggal kita anu aja, tinggal kita mau sebaik itu aja kita nggak repot ya. Jadi kelas 8 itu juga, kelas 9 itu juga. Ya tidak, maksudnya itu aja.